Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada malam ini kita akan baca kembali ayat-ayat yang selama ini kita baca, dan di pertemuan sebelumnya beberapa bulan yang lalu kita sampai pada ayat 39, dan pada waktu itu kita sudah mulai masuk ke ayat 40, tapi masih ada beberapa hal yang belum kita jelaskan. Nah, kita ada di surah Al-An'am, di ayat 40 surah Al-An'am, dan beberapa ayat di mulai ayat 40 sampai dengan ayat 45 ini seperti yang pernah kita sampaikan sebelumnya, ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang ancaman Allah kepada mereka orang kafir. Jadi secara umum Allah mengancam bagaimana kalau sekiranya Allah turunkan azab kepada mereka. Jadi di sini Allah berfirman, "Qul ara'aytakum in ataakum 'adzabullahi aw atatkum as-saa'ah ghayra man tad'un min salihin." Jadi dikatakan, Allah sendiri katakan, apa pendapat kalian, apa pandangan kalian terhadap azabullah, sekiranya jadi Allah mendatangkan kepada kalian azabnya. Jadi kalau azab Allah datang kepada kalian, menimpa kalian, atau kiamat itu yang menimpa kalian, ghayra Allah tad'un min salihin. Jadi adakah selain daripada Allah yang kalian seru itu, sekiranya kalian itu betul orang yang jujur dalam iman kalian. Nah, jadi ini adalah ancaman kepada orang kafir seperti kita sebutkan tadi, ketika mereka meninggalkan risalah Islam, ketika mereka ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Allah mengancam mereka dengan mengirimkan azab, mengirimkan hukuman, ya, baik hukuman di dunia ini maupun hukuman di akhirat kelak. Dan kalau melihat konteks ayat ini, yang adalah ancaman orang kafir atas kekafiran mereka, maka kata kuncinya ada di ujung ayat. Allah katakan kuntum shadiqin, ya. Nanti sambungannya bagi yang tad'un. Jadi Allah katakan saja kalau sekadar kalian betul-betul jujur dalam keimanan kalian. Jadi intinya ketika mereka ini tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan, mereka mengingkari Allah. Nah, pengingkaran ini itu terjadi dalam kondisi mereka itu nyaman, ya, dalam kondisi mereka sedang baik-baik saja. Jadi ketika mereka masih sehat, ya, ketika mereka masih banyak rezeki, ketika mereka masih lapang, ketika mereka masih di dunia paling tidak, ya, dan umur yang Allah berikan kepada mereka. Nah, di situ mereka mengingkari dan mungkir bahwa Allah itu Tuhan. Nah, kapan manusia ini baru kemudian mengaku dan mereka beriman kepada Allah sebagai Tuhan? Dan ketika hukuman itu datang kepada mereka, di mana hukuman itu tidak bisa mereka, tidak mungkin mereka lari dari dalamnya, atau mereka tidak bisa menghindar daripada hukuman tersebut. Atau kalau misalnya sakit yang menimpa mereka, mereka tidak mungkin mampu menyembuhkan sakit tersebut. Nah, jadi ketika mereka sudah tidak berdaya dengan apa yang menimpa mereka, maka disitulah kemudian muncul pengakuan yang putus dari mereka bahwa bal-iyyahu tad'un. Tidak ada yang kalian seru pada itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para hadirin berbahagia, disita kejujuran manusia sebenarnya. Jadi kalau melihat manusia jujur dan tidak, di sini tidak, artinya kalau tadi kan Allah sebutkan kuntum shadiqin, ya, kalau sekiranya kalian ini orang yang jujur pada apa yang kalian yakini selama ini. Jadi kan mereka tidak yakin kepada Allah, tapi mereka yakin kepada Allah. Tapi mereka itu tidak jujur pada keyakinan mereka kepada berhala dan lain-lain. Itu tidak jujur. Yang jujur itu sebenarnya mereka yakinnya itu kepada Allah, tapi mereka tidak jujur. Mereka bohong. Ya. Jadi umumnya itu bohong. Maka kalau memang betul kalian yakin kepada Tuhan yang kalian seru, nah coba saja kira-kira begitu tentang
Kalau sekiranya nanti ada musibah yang menimpa kalian dan kalian tidak mau menghindarkan diri daripada musibah atau penyakit yang kalian tidak mau sembuhkan, nah siapa yang akan kalian panggil? Kalau kalian jujur bahwa Tuhan itu adalah berhala tersebut, kalian akan panggil Tuhan itu. Kalian akan minta tolong dengan berhala-berhala tersebut. Tapi buktinya tidak begitu. Kalian tidak jujur. Jadi kalian ngomong saja Tuhan yang bulan-bulan, Tuhan yang ini. Tapi giliran ketika kalian ditimpakan sesuatu yang memeratkan, kalian tidak panggil itu Tuhan. Yang kalian justru yang kalian panggil apa? Baginya berdoa. Tapi yang kalian panggil justru mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita katakan tadi ketika tadi manusia mau jujurnya kapan? Manusia jujur ketika disembelih. Nah, ini jujur. Jadi disitulah kemudian wakil apa yang sudah tertanam di dalam hati manusia yang paling dalam. Jadi itu fitrah yang berbicara. Nah, jadi disitulah memang pernah kita sampaikan manusia itu ya ketika mereka melihat tidak ada yang bisa dan mampu menolongnya, maka disitulah dia akan mengaku kepada pertolongan yang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua manusia mengakui sesungguhnya di luar dirinya itu ada kekuatan yang supranatural, tidak ada kekuatan hebat di luar dirinya. Nah, tetapi pengakuan ini tidak muncul pada manusia karena selama ini dia masih mampu menangani berbagai macam hal yang tidak mereka sukai. Jadi kalau ada sakit mereka mesti sembuhkan. Nah, kapan kemudian mereka mau mengakui waktu mereka punya kekuatan itu? Pada saat mereka sedang terjepit ketika kekuatan mereka tidak lagi mampu mengatasi apa yang mereka tidak sukai. Nah, disitulah ketika manusia ditimpakan ke dalam laut misalnya, maka dengan penuh kesadaran mereka mengatakan tolong, kan? Jadi kepada siapa mereka minta tolong? Nah, itulah yang dulu pernah kita sampaikan. Nah, inilah yang dikatakan oleh para ulama. Itulah manusia di otomatis akan minta tolong. Nah, itu sesungguhnya menunjukkan bahwa setiap jiwa manusia mengakui bahwa di luar dirinya ada yang mampu menolong. Dan ini nanti terjadi dalam banyak ayat Allah sebutkan. Bagaimana ketika ada orang kafir yang mereka dihempas gelombang besar di tengah laut dalam kondisi yang begitu buruk, apa yang mereka lakukan? Mereka akan meminta pertolongan daripada Allah, padahal mereka kafir. Ya, jadi dalam keadaan tadi angin yang tenang, angin yang baik, mereka masih dalam keadaan kufur kepada Allah SWT. Nah, kapan mereka beriman kepada Allah? Pada saat gelombang besar datang, kapan mereka akan tenggelam? Dari sana mereka akan mengatakan, ya Allah tolonglah. Mereka itu Allah. Ya. Nah, disini Allah katakan bagi dia tad'un fakshifu ma tad'un yang insya dan sabr. Jadi Allah katakan tidak ada yang kalian seru pada kita, tidak ada tempat kalian meminta pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakshifu ma tad'un ilaih. Maka Allah pun menghilangkan keburukan apa yang tadinya menimpa kalian karena kalian sudah meniru Allah untuk supaya dihilangkan apa yang menimpa kalian tersebut. Insya sekiranya Allah mau, kan? Kalau Allah berkehendak untuk menghilangkan. Nah, ini poin ini penting insya Allah. Watan saw dan bersyukur, lalu kemudian kalian berdoa supaya kalian sebutkan sebelumnya. Jadi pada saat itu manusia bertauhid. Jadi lupa yang Allah selama ini dia telah bertuhan dengan Nabi dan seterusnya. Nah, pada saat itu dan dalam ayat Allah kata mukhlisi ila hudi. Jadi pada saat mereka berdoa, mereka betul-betul ikhlas dalam mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas maksudnya ada apa? Betul-betul memang tidak ada yang nampak dalam hati dan mata mereka proses memilih pertolongan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadinya bukan ikhlas. Sehingga para ulama ketika misalnya membuat beberapa adat ataupun kiat-kiat supaya doa diterima. Nah, salah satu kiat misalnya itu orang yang berdoa itu hendaknya dia mukhlis, ikhlas kepada Allah. Kalau dalam hadis yang lain, kalau dalam hadis Nabi mengatakan wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi orang yang berdoa itu adalah dia yakin bahwa doanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ini puncaknya ikhlas. Jadi ada keikhlasan dan keikhlasan itu harus betul-betul ikhlas. Dan ikhlasnya seperti orang yang terdampar di tengah lautan bebas dihempas gelombang besar dan dia tidak punya ada kekuatan apapun, misalnya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ikhlasnya, baru kemudian pertolongannya dan apa yang dimintakan dan insya Allah dijawab. Jadi betul-betul memang kosong daripada hati dan mata manusia, kosong daripada pikirannya, bahwa tidak ada yang bisa menolong dan tidak ada pertolongan yang dari Allah SWT. Nah, kalau misalnya masih terbayang ada yang bisa tolong, nanya itu lebih jelas. Jadi makanya
Mengatakan kita kalau berdoa misalnya, ya Allah minta supaya saya sehat, minta. Itu biasanya kadang-kadang doanya begitu saja. Kenapa begitu saja? Dan yang begitu saja itu biasanya tidak kelihatan hasil daripada doa tersebut. Karena yang pertama begitu saja, yang begitu saja itu biasanya itu kita tidak melihat hasil. Paling tidak kita tidak melihat di dunia ini. Nah, mudah-mudahan Allah simpan itu untuk akhirat kan? Nah, apakah ada dan kenapa nanti ada jenis doa kan? Yang dipanjatkan sedemikian rupa, lalu dia nampak hasilnya, dia bahkan cepat karena persoalan keikhlasan. Jadi ini yang dalam kondisi tertentu ada doa kita yang dijabahkan dan itu langsung terjadi di depan kita. Karena itu juga dipengaruhi oleh proses pada saat kita meminta Allah. Jadi orang ketika sudah sangat terjepit itu biasanya kekuatan batinnya itu memuncak. Jadi persis seperti kondisi yang kita sebutkan tadi, ketika orang sudah terdampar di tengah laut, luas tidak ada yang bisa menolong dan mereka sudah di ujung kematian. Nah, orang biasanya kalau dalam kondisi seperti ini, dia akan melupakan kekuatan manapun dan dia fokus betul kepada Allah. Dan di saat fokus dia memuncak dan pertolongan tiba dalam keadaan terjepit. Dan Nabi sendiri juga begitu. Ya, ini kondisi-kondisi yang kita lihat bagaimana doa itu kadang-kadang jadi datang pertolongan tersebut karena kondisinya sudah terjepit dalam peperangan, dalam pacekli yang luar biasa, hujan turun, kan pertolongan mereka turun dalam badan itu kenapa? Karena kondisinya sangat terjepit dan Nabi itu doanya tidak seperti biasa. Nabi sampai menegakkan, sampai bukan hanya begini, tapi sampai katakan ketiak putihnya juga kelihatan benar. Jadi begitu hebatnya ya, orang yang berdoa sehingga apa yang dimintakan karena memang mengikut kepada kemauan biasanya. Jadi karena memang dia ingin disegerakan kan? Jadi dan itu awalnya karena proses ikhlasan tadi dan dia melihat bagaimana Allah kemudian mendatangkan pertolongannya dan itu terjadi pada orang kafir bahkan dalam ayat yang kita baca. Jadi artinya di situ orang kafir itu mengakui Allah itu sebagai Tuhan. Dan walaupun nanti setelah itu mereka kafir tetap. Dan Allah sebutkan di sini watan saw dan manusyukur. Jadi pada saat itu mereka lupa bahwa selama ini mereka adalah menyebutkan Allah Subhanahu. Nah, jadi ini unik banget. Ya. Jadi unik artinya kalau melihat teori ini, jadi harusnya manusia seburuk-buruk manusia. Sekafir-kafir manusia kepada Allah dalam kondisi terjepit, ilmunya ingat dia kepada Allah. Ingat dia dulu berkat, kan? Itu seburuk-buruk manusia. Tapi zaman ini sepertinya lebih buruk daripada manusia Allah dapatkan dalam Tuhan. Hanya akan terjepit karena hati berdoa seperti itu. Kita sudah tahu bahwa ini contoh kasus pandemi hari ini, kan? Pandemi hari ini itu menimpa umat Islam juga menimpa umat kafir. Yang menyambut kafir ini pun kayaknya itu apa? Kira-kira begitu. Kalau memang betul-betul pandemi, mungkin karena pandemi cek. Mungkin pandemi cek. Jadi kalau zona merahnya merah cek. Kalau lagi merah kuning, kan udah aku boleh mungkin seperti itu. Jadi kalau sekiranya betul-betul, jadi harusnya begini. Jadi dalam kondisi yang cukup terjepit. Karena manusia dia punya korban dan kita tidak bisa lebih pada korban kita sebagai makhluk dan kita adalah makhluk yang lemah, dan korban kita seperti kita sebutkan jadi manusia itu punya fitrah, dia tidak bisa menyembunyikan isi hatinya, kita tidak bisa lebih daripada itu. Di mana dalam kondisi tertentu manusia sadar bahwa dia punya Tuhan. Itu hatta orang yang ateis sekalipun begitu, karena itu sunnah yang dipaksakan oleh Allah diakui oleh siapapun. Tidak ada siapa yang tidak bisa lari daripada kenyataan bahwa dia adalah makhluk dan di sana ada yang menciptakan makhluk ini dan makhluk ini lemah. Nah, jadi makhluk ini lemah. Ada keadaan di mana dia tidak bisa melawan daripada paling tidak itu yang berbeda kejadian alam, banjir, gunung meletus, kemudian jadi longsor dan seterusnya. Kita tidak bisa melawan
Ya, kalau